Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatih Muhammad dengan NIM 15006518048. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan tugas individu dari pekerjaan sebelumnya, yaitu pekerjaan persiapan dan sekarang pekerjaan eh, penggalian tanah. Untuk pekerjaan penggalian tanah, di sini saya memiliki WBS yang dibagi menjadi 5, yaitu pekerjaan menggali tanah sedalam 1 meter, sedalam 2 meter, pekerjaan urukan pasir, urukan tanah kembali, dan buangan tanah kembali. Buangan tanah galian. Masuk ke volume pertama, menggali tanah sedalam 1 meter dilakukan untuk membuat galian pondasi batu kali. Galian ini dilakukan secara menerus sepanjang as dari gambar kerja seperti di sini. Ini dana pondasinya, dan ini detail pondasi batu kalinya, dan mendapat volumenya sebesar 15,54 meter kubik. Dan yang kedua ada menggali tanah sedalam 2 meter. Itu galian tanah dalam 2 meter dilakukan untuk menggali septic tank sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga sementara. Nah, di sini ada detailnya, detail dari septic tank, kedalaman 2 meter, permukaan septic tanknya 0,5 meter atau setengah meter. Di sini ada denas dari septic tank yang berada di halaman depan taman yang berukuran 300 kali 150 dan dengan volume dengan kedalaman 1,2 meter dan memiliki volume 9 meter kubik. Dan yang ketiga ada pekerjaan urukan pasir. Pekerjaan urukan pasir setebal 10 cm dilakukan sebagai level atau penyeimbang ketinggian dari ketinggian slope dan pondasi batu kali. Dan juga urukan pasir berfungsi sebagai untuk menstabilkan permukaan tanah asli dan menyebarkan beban sehingga beban yang dipikul permukaan tanah merata. Di sini ada denahnya. Ini salah nama, harusnya urukan pasir. Urukan pasir berada di bawah daerah-daerah yang dilalui oleh lantai atau lantai. Di sini ada 4 ruangan dengan volume 31,5 meter persegi dan dikalikan dengan ketebalan dari urukan pasir yaitu 10 cm atau 0,1 meter dan didapatkan hasil 3,15 meter kubik untuk urukan pasir. Urukan tanah kembali hanya urukan pasir ditambah urukan septic tank didapat volume 9,021 meter kubik untuk urukan kembali atau tanah yang dibutuhkan untuk menguruk kembali. Dan yang terakhir ada pembuangan tanah galian dengan volume 15,519 meter kubik. Ya, berikutnya ada AHS. Di sini untuk daftar harga. Yang pertama ada pekerjaan persiapan dengan satuan meter ini persiapan. Nah, sini. Di sini ada pekerjaan galian tanah dalam 1 meter dengan satuan meter kubik dengan total 100 dengan pekerja dengan kebutuhan tukang yaitu pandor dan pekerja dengan AHS Rp138.350. Dan untuk menggali tanah dalam 2 meter dengan jumlah harga Rp168.930. Urukan pasir Rp72.800. Dengan urukan tanah kembali Rp21.842. Sini ada pembuangan tanah Rp43.360. Dan hasil BOQ untuk pekerjaan galian tanah yaitu Rp4.769.589,52. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Coba di WBS, Fatih. Bentar, Bang. Itu kenapa galian tanah sedalam 2 meter satuannya
meter pangkat 4. Oh maaf, ini salah tulis. Oke, baik. Untuk Fatih, kenapa Ya, Bang. tidak ada pekerjaan resapan air, Fatih? Untuk resapan air tidak dilakukan karena anggapannya itu saya tidak memiliki lahan resapan, Bang. Karena walaupun Oke, di sini, bentar. Walaupun di sini sebenarnya sudah ada taman-taman di belakang, cuman rencananya nanti akan dialih fungsikan taman ini menjadi tempat yang lain atau diblok dengan lantai atau semen, Bang. Jadi ini nggak ada tamannya nanti. Dan di depan sini sudah dipakai untuk septic tank. Jadi nggak ada lahannya, Bang. baik. Terus untuk kenapa Fatih tidak diberi pekerjaan bak kontrol? Untuk bak kontrol tidak dilakukan juga karena dari kamar mandinya, ini kamar mandi di sini, bentar, kamar mandi di tengah sini, ini salah gambar, ya salah. Ini kamar mandi di tengah sini, dia langsung menuju septic tank, Bang. Jadi Oke, tidak baik. dibutuhkan dan butuh bak kontrol. Oke, baik. Untuk Fatih sudah selesai, bisa lanjut ke anggota kelompok lainnya. Baik, Terima kasih, Fatih. terima kasih, Bang. Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil perhitungan biaya proyek dari mulai volume AHS dan DOKI ada pembangunan proyek Master Neo Vicento tipe Neo Mezano Cikaraya. Untuk dana proyeknya sendiri di sini luas bangunannya yaitu 41 meter persegi dan luas tanahnya 84 meter persegi dengan panjang 7 meter dan lebarnya 12 meter. Terdapat dua Fadia, suaranya kurang jelas. Terdapat dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan ruang keluarga, garasi dan taman. Lanjut ke perhitungan. Di sini ada perhitungan PLDS, yaitu work breakdown struktur. Untuk pekerjaan tanah, di sini ada 5, yaitu pekerjaan galian tanah fondasi, pekerjaan galian septic tank, pekerjaan urukan pasir, pekerjaan urukan tanah kembali, dan pekerjaan buangan urukan tanah. Lanjut ke volume pekerjaan tanah. Pekerjaan galian tanah yang dilakukan pada proyek ini membuat fondasi dengan kedalaman 1 meter dan untuk septic tank dengan kedalaman 2 meter. Yang pertama, pekerjaan galian tanah fondasi. Galian tanahnya yaitu 1 meter dilakukan untuk pembuatan fondasi seperti pada dena gambar di bawah ini. Yang pertama kita lakukan adalah mencari luas galian fondasinya. Sisi bawahnya adalah 0,6 dan tingginya 0,7. Sehingga luas galian fondasinya 0,42 meter persegi. Lalu mencari panjang galian fondasi totalnya yaitu 47 meter dan ditemukan volume galian fondasinya yaitu luas galian fondasi dikali panjang galian fondasi yaitu 19,74 meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan septic tank. Pekerjaan septic tank dengan galian tanah 2 meter dilakukan dengan tinggi kedalamannya yaitu 2 meter. Diketahui di sini panjangnya adalah 3 meter, lebarnya 1,5 meter dan tingginya 2 meter. Sehingga volume septic tanknya menjadi 9 meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan urukan pasir. Pengurukan bawah lantai ini adalah pengurukan permukaan tanah asli sebelum pemasangan keramik lantai. Ketebalan urukan pasir yang dipadatkan adalah 10 cm sesuai dengan kondisi tanah.
urukan pasir yang digunakan di bawah ini adalah ketebalannya 10 cm. Seperti pada daerah lantainya, yang pertama dilakukan adalah mencari luas ruangannya dengan total 33,45 meter persegi. Jadi, volume urukan pasir adalah ketebalan urukan pasir dikali total luas ruangan, yaitu 3,35 meter kubik. Selanjutnya, pekerjaan urukan tanah kembali. Pekerjaan urukan tanah kembali akan dilakukan untuk mengisi kekosongan tanah ketika pondasi sudah jadi. Yang pertama adalah mencari luas galian pondasi, yaitu 0,42 meter persegi. Lalu mencari luas penampang pondasi dengan rumus setengah dikali sisi bawah tambah sisi atas dikali tinggi, yaitu didapatkan 0,24 meter persegi. Selanjutnya ada panjang galian pondasi dengan total 47 meter. Lalu mencari luas urukan, yaitu luas galian pondasi dikurang luas penampang pondasi, yaitu 0,18 meter persegi. Lalu mencari volume urukan tanah kembali dengan rumus luas galian pondasi dikurang luas pondasi dikali panjang pondasi, yaitu 8,6 meter persegi, meter kubik. Lalu setelah itu volume urukan tanah kembali ditambah dengan volume urukan tanah septic tank, yaitu 10,85 meter kubik. Selanjutnya pekerjaan buangan urukan tanah, yaitu dengan volume galian pondasi ditambah volume galian septic tank dikurang volume urukan tanah kembali, sehingga menjadi 17,89 meter kubik. Di sini ada analisa harga satuan. Daftar upah didapatkan dari Peraturan Gubernur khusus daerah Ibu Kota Jakarta tahun nomor 10 tahun 2020, dan harga materialnya didapatkan dari harga material 2020. Untuk analisa harga satuan proyeknya digunakan harga satuan SNI 2017 sampai 2018 dan Permen PU 2016. AHS pekerjaan galian tanah pondasi, penggalian tanahnya itu 1 meter kubik tanah sedalam 1 meter. Kebutuhan tenaga kerja adalah pekerjaan mandor, sehingga jumlah harga satuannya adalah Rp136.345,48. Selanjutnya ada pekerjaan septic tank. Analisa harga satuannya yaitu tanah biasa sedalam 2 meter. Kebutuhannya pekerja dan mandor, jumlah harga satuannya adalah Rp166.785.026. Selanjutnya pekerjaan urukan pasir. Di sini kebutuhannya ada tenaga kerja, yaitu pekerjaan mandor, dan untuk bahannya yaitu pasir uruk. Sehingga jumlah harga satuannya adalah Rp109.076.38. Dan untuk urukan tanah kembali, kebutuhannya adalah pekerjaan mandor dengan jumlah harga satuan Rp97.942.095. Dan untuk pekerjaan buangan urukan tanah, di sini kebutuhannya adalah pekerjaan mandor dengan jumlah harga satuan Rp59.780.63. Untuk BOQ-nya, itu Bill of Quantity-nya pekerjaan tanah didapatkan Rp6.689.614.83. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Fadia. Coba di pekerjaan urukan pasir. Iya, itu bukannya itu masuk ke pekerjaan struktur ya? Untuk pemasangan keramik lantai kan? Bisa dijelasin lagi? Di sini menguruk pasir, jadi Bang, sebelum kita masuk ke pekerjaan struktur keramik itu harus menggali dulu, menguruk dulu pasirnya Bang, di pekerjaan tanah. Apakah tidak terganggu dengan
pekerjaan pekerjaan pondasi ya. Pekerjaan galian pondasi kan berbeda bang sama urutan tanah. Maaf, maksud saya pekerjaan pondasi. Kan itu kan kalau kita mau ngasih urukan pasir, pondasinya harus ada dulu kan? Iya bang. Tapi di sini untuk urukannya sendiri bang, urukan pasirnya di peruangan gini bang. Oke, baik. Fadia sudah cukup. Bisa langsung ke anggota kelompok berikutnya. Tolong share screen. Udah ya? Maaf, udah ke share screen belum? Sudah, bisa langsung dimulai Audina. Ya. Bang, saya Audina, saya akan menjelaskan perhitungan biaya proyek rumah dasar Nusa Aryana Karawaci Tangerang Banten pada pekerjaan tanah. Sebelumnya saya akan menjelaskan WB saya dulu. Pada pekerjaan tanah ini saya terdiri dari pekerjaan galian tanah fondasi dengan satuan meter kubik, lalu yang kedua pekerjaan galian lubang septic tank dengan satuan meter kubik, lalu yang ketiga pekerjaan galian resapan air dengan satuan meter kubik, keempat pekerjaan galian bak kontrol dengan satuan meter kubik, yang kelima ada pekerjaan urukan tanah kembali dengan satuan meter kubik, dan yang keenam ada pekerjaan pembuangan tanah dengan satuan meter kubik. Nah, langsung saja saya ke kolom dari pekerjaan galian tanah fondasi. Pekerjaan tanah sendiri itu di proyek rumah klaster Nusa Aryana terdiri dari pekerjaan galian tanah dan lain-lainnya yang tadi saya sudah sebutkan. Antara lain itu ada pekerjaan galian tanah fondasi. Pada fondasi proyek rumah ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 fondasi utuh dan tipe 2 fondasi setengah utuh. Seperti pada gambar 3.7 dan 3.8. Ini dana fondasinya. Ini detail fondasi tipe 1, fondasi utuh. Terus yang ini fondasi tipe 2 atau setengah utuh. Langsung saja diketahui lebar galian bawah atau LGB fondasi tipe 1 yaitu 0,9 meter. Lalu lebar galian bawah LGB fondasi tipe 2 itu 0,75 meter dengan tinggi fondasi 1 meter. Untuk hitungannya, di sini kita hitung dari panjang dari setiap sumbunya, sumbu yang ada di dana fondasi tadi, dengan total galian pada fondasi 1 yaitu 26,75 meter. Lalu dengan rasio perbandingan 1:5, lalu mengajukan X-nya itu 0,2 meter. Lalu mencari lebar galian atas atau LGA dengan lebar galian bawah ditambah 2 kali X. X-nya itu tadi perhitungan yang tadi, itu 0,2 meter. Sehingga dihasilkan 1,3 meter. Terus luas penampangnya yaitu setengah LGB plus LGA dikali tinggi fondasi, sehingga menghasilkan 1,1 meter persegi. Lalu pada volume galian fondasi tipe 1,
itu luas penampang dikali jumlah total galian, sehingga 1 kali 1 dikali 26,75. Nah, total galian dari fondasi tipe 1 ini. Sehingga menghasilkan 29,43 meter kubik. Lalu perhitungan panjang galian tanah fondasi tipe 2, perhitungannya sama, sehingga menghasilkan volume galian fondasinya 10,55. Sehingga total volume galian fondasi sama dengan volume galian fondasi tipe 1 ditambah volume galian fondasi tipe 2 sama dengan 39,97 meter kubik. Lalu ada pekerjaan kedua, yaitu pekerjaan galian septic tank. Septic tanknya itu adalah ruangan tempat penyimpanan kotoran atau tinja, di mana kotoran tersebut dengan pola alami akan diteruskan ke sumber resapan. Sketsa galian septic tank terlihat pada gambar 3.9 seperti ini, dengan panjang 1,5, dengan lebar 1,5, dan kedalaman 2 meter. Lalu perhitungannya yaitu volume sama dengan panjang septic tank dikali lebar septic tank dikali tinggi septic tank. Sehingga sama dengan 1,5 dikali 1,5 dikali 2 sama dengan 4,5 meter kubik. Lalu pekerjaan ketiga yaitu pekerjaan galian resapan air. Diketahui jari-jari galian resapan airnya 0,6 meter, lalu tinggi galian resapan airnya sama dengan 2 meter. Sehingga perhitungannya volume sama dengan V dikali jari-jari galian resapan air dikali tinggi galian resapan air. Sama dengan 3,14 dikali 0,6 dikali 2. Sehingga sama dengan volumenya sama dengan 3,77 meter kubik. Lalu pekerjaan keempat ada pekerjaan galian bak kontrol. Diketahui panjang bak kontrolnya 0,6 meter, lebarnya 0,6 meter, tingginya 0,65 meter. Perhitungannya yaitu panjang bak kontrol dikali lebar bak kontrol dan dikali tinggi bak kontrol sama dengan 0,234 meter kubik. Sehingga volume total galian tanah dari pekerjaan galian tanah fondasi sampai pekerjaan galian tanah bak kontrol yaitu sama dengan 48,47 meter kubik. Lalu pada pekerjaan 5 ada pekerjaan ulugan tanah kembali. Ini dilakukan untuk mengetahui volume buangan tanah dari galian-galian tadi. Saya mendapatkan rumus dari buku Baktia Ibrahim, yaitu 1/4 dikali total galian tanah fondasi yang tadi, sehingga 1/4 dikali 39,07 meter kubik sama dengan 9,76 meter kubik. Lalu pada pekerjaan ke-6 ada pekerjaan pembuangan tanah. Diketahui total volume galian fondasinya 39,07 meter kubik dan volume urugan tanah kembali sama dengan 9,76 meter kubik. Sehingga perhitungannya untuk mencari volumenya yaitu total volume galian fondasi dikurang volume urugan tanah kembali sama dengan 39,07 meter kubik dikurang 9,76 meter kubik sama dengan 29,30 meter kubik, sehingga ini yang akan dibuang tanahnya. Lalu terdapat analisa harga satuan, mengambil daftar harganya dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 10 Tahun 2020 serta beberapa website. Langsung saja ke analisa harga dari pekerjaan tanah. Ya, di sini ada AHS pekerjaan galian tanah fondasi dengan penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter untuk pekerjaan galian tanah fondasi dibutuhkan tenaga kerja dan mandor dengan jumlah 136.345,48. Lalu AHS pekerjaan galian tanah septic tank dibutuhkan tenaga pekerja dan mandor dengan jumlah 166.785,26 rupiah. Lalu ada AHS pekerjaan galian resapan air dibutuhkan tenaga pekerja dan mandor mendapatkan jumlah 166.785,26 rupiah. Lalu ada AHS pekerjaan galian bak kontrol dibutuhkan tenaga pekerja dan mandor dengan jumlah harga 136.345,48 rupiah. Lalu ada AHS pekerjaan ulugan tanah kembali itu dibutuhkan tenaga pekerja dan mandor dengan jumlah harga 97.942,95 rupiah. Lalu ada AHS pekerjaan pembuangan tanah dibutuhkan pekerja dan mandor dengan jumlah harga 59.780,63 rupiah. Sehingga didapatkan WOQ dari pekerjaan tanah yaitu 9.631.382,73 dengan mengkalikan
jumlah harga satuan dan volume yang tadi dengan volume yang sudah dicari tadi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Odina. Saya rasa cukup untuk Odina, tidak ada pertanyaan. Bisa langsung lanjut ke anggota berikutnya. Terima kasih, Bang. Bentar Bang, cek sound dulu. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Maaf Bang, udah kelihatan belum? Ya, sudah. Bisa langsung dijelaskan, Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan galian tanah. Sebelumnya WBS-nya yaitu pekerjaan galian tanah. Yang pertama ada pekerjaan galian pondasi, pekerjaan galian pondasi batu kali, ada pekerjaan galian septic tank, ada pekerjaan galian bak kontrol. Lalu pekerjaan urugan tanah pondasinya ada pekerjaan galian pondasi, pekerjaan urugan tanah bawah lantai, pekerjaan urugan pasir bawah lantai. Oke, langsung ke volume pekerjaannya. Yang pertama ada volume pekerjaan galian pondasi. Yaitu diketahui seatasnya ada 45 ditambah 5 ditambah 18 sama dengan 68 cm. Ini gambar detail pondasinya. Lalu ada sisi bawahnya itu 50 cm atau 0,50 meter, tingginya 65 cm atau 0,65 meter, luasnya itu lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 dikali tinggi, yaitu menghasilkan 0,38 meter persegi. Volumenya luas dikali panjang vertikal pinggir, yaitu dihasilkan 4,18 meter kubik. Lalu ada galian pondasi yang penuh, yaitu sisi atasnya ada panjangnya sisi atas 121 cm atau 1,21 meter, sisi bawahnya 80 cm atau 0,85 meter, tingginya 5 cm, tingginya 65, maaf, atau 0,65 meter. Luasnya lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 dikali tinggi menghasilkan 0,67 meter persegi. Volumenya luas dikali panjang horizontal pinggir ditambah panjang vertikal tengah ditambah panjang horizontal tengah, hasilnya 22,07 meter kubik. Lalu ada pekerjaan galian septic tank, itu diketahui panjangnya 210 cm, lebarnya 110 cm, tingginya 130 cm, volumenya 3,465 meter kubik. Lalu ada pekerjaan galian bak kontrol, diketahui panjangnya 560 mm, lebarnya 560 mm, tingginya 580 mm. Volume galian bak kontrolnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi dihasilkan 0,18 meter kubik. Kemudian ada pekerjaan urugan tanah. Pekerjaan urugan galian tanah fondasi. Diketahuinya ada 26,28 meter kubik. Volume urugan tanah fondasi sepertiga dikali volume galian fondasi total, yaitu sepertiga dikali 26,28 meter kubik, hasilnya 8,76 meter kubik.
Lalu ada pekerjaan urugan tanah bawah lantai. Jumlah volume totalnya ada 4,52 meter persegi. Lalu ada pekerjaan urugan pasir bawah tanah, yaitu jumlah volume totalnya 4,36 meter persegi. Kemudian ada analisa harga satuannya. Yang pertama ada pekerjaan galian pondasi batu kali 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter. Jumlah ada tenaga kerjanya yaitu pekerja mandor. Jumlahnya ada Rp136,304548. Pekerjaan galian septic tank. Pekerjaan gali septic tank 1 meter kubik tanah biasa sedalam 2 meter. Jumlahnya Rp166,78.026. Pekerjaan bak kontrol. Pekerjaan bak kontrol 1 meter kubik tanah biasa sedalam 2 meter dengan jumlah Rp166.078.526. Pekerjaan urugan tanah kembali jumlahnya Rp97.942,95. Pekerjaan urugan pasirnya yaitu ada tenaganya pekerja mandor, bahannya pasir uruk dengan jumlah Rp54.538,19. Lalu ada bill of quantity atau BOQ-nya. Untuk pekerjaan galian fondasi ada Rp3.94144,63. Pekerjaan galian septic tank ada Rp577.910,91. Pekerjaan bak kontrol Rp30.021,35. Pekerjaan urugan tanah kembalinya ada Rp857.980,24. Pekerjaan urugan pasirnya Rp237.786,51 dengan hasil totalnya yaitu Rp4.712.843,64. Sekian, terima kasih Bang. Halo. Halo. Oh iya, maaf. Suara saya kedengeran, Bang. Kedengeran. Untuk Agnes bisa dilihat di volume bak kontrol. Lihat gambarnya. Untuk letak bak kontrolnya sendiri ada denahnya nggak? Gambar denah bak kontrol. Ini kan detail nih. Coba. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Bisa ditunjukin nggak dipakai denah fondasi atau denah arsitek? Nih. Oh ya, untuk letak septic tank-nya di mana? Di sini sih, Bang.
Di situ ya. Terus untuk letak bak kontrolnya di mana, Agnes? Nggak jauh dari septic tank. Oke, baik. Untuk Agnes saya rasa cukup. Untuk anggota kelompok berikutnya. Oke, terima kasih Bang. Untuk Bang Hidayat nggak ada kabar Bang. Yuk, gimana kelompoknya untuk Bang Hidayat? Belum ada jawaban. Kami juga udah nyoba telepon Bang, cuman belum ada kabarnya juga. Mungkin nanti kalau misalkan ada kabarnya bisa dikabarin lagi ke Bang Daus, Bang Idus. Tapi sebelumnya sudah tahu kan ya kabar yang dari Bu Irika itu kalau Udah. tidak boleh. Ya udah. Oh ya nggak ada. Udah akhiri aja Oke baik. presentasi kelompok 5 ya. Iya. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bang Idus. Terima kasih Bang Idus.